Jangkrik pada awalnya adalah merupakan serangga liar yang banyak hidup di hutan, di area persawahan, dan di tanah lapang yang ditumbuhi banyak rerumputan. Namun, dalam perkembangannya, saat ini jangkrik sudah banyak dibudidayakan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan jangkrik dalam kehidupan manusia. Bahkan, beberapa pakar nutrisi pernah mengklaim bahwa kandungan protein yang terdapat dalam jangkrik mencapai 3 kali lipat jika dibandingkan dengan daging sapi, ayam, dan udang. Alasan ini pula lah yang membuat jangkrik saat ini semakin banyak dibudidayakan dalam rangka mencukupi pasokan sebagai bahan untuk industri kosmetik, obat alternatif, serta sebagai pakan hewan peliharaan lainnya. Prospek pemasaran dan harga jangkrik cukup menjanjikan, sehingga masyarakat Desa Kembang mengajukan proposal kepada Kepala Desa Kembang untuk membudidayakan jangkrik. Masa perkembangan jangkrik sangat cepat, yakni 30 hari sudah siap panen. Berikut adalah penjelasan Kepala Desa Kembang mengenai bantuan modal budidaya jangkrik. Yang pertama dari peluang kita, karena di sekitaran Jatisrono, Kembang, dan sebagainya belum ada peternak, sehingga bergagaskan dari usulan penggagasan RPJM itu kan ada kelompok Pundung sini mengajukan untuk dibiayai dari dana desa kegiatan pengadaan bibit jangkrik, sehingga kami berserta anggota akhirnya saya realisasi kegiatan itu dengan APBDes Kembang 2019. Kita mencari pertamanya itu lewat online dari HP, terus kita ke Blitar. Dari peternak sini saya ajak 2 orang ke sana untuk belajar bersama untuk kegiatan Tony, ketua kelompoknya Mas Tony. Saya ajak ke sana untuk belajar pengadaan pembibitan jangkrik di sana sampai sekitar sebelum Lebaran, itu di bulan puasa. Terus dana untuk membiayai kegiatan ini diambilkan dari mana, Pak? Dari APBDes Desa Kembang yang bersumber dari dana desa. Besarnya? 10 juta. 10 juta itu untuk satu kelompok? Satu kelompok. Ya. Satu kelompok itu anggotanya? 8 orang. Oh, 8 orang. Berarti itu bentuknya modelnya satu kelompok, ya, satu titik. Satu titik, mencar di satu RT menjadi 8 orang tiap rumah. Jadi kegiatan itu setiap anggota punya rata-rata minimal 2 kandang di rumah. Harapan dari desa, Pak, dengan adanya budidaya bibit jangkrik ini yang ada di Desa Kembang. Harapan dari pemerintah desa mengangkat dari segi ekonomi masyarakat, utamanya di RT 04 RW 1 Desa Kembang, untuk bisa mengangkat ekonomi secara makro, sehingga bisa memberi contoh kepada masyarakat yang lain untuk berinovasi, membuat satu kegiatan yang bisa mempunyai nilai ekonomi, mengangkat ekonomi masyarakat. Ini dari kami, Pak, dari TPID Kecamatan Jatipurno. Ya. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan panjenengan yang didanai dari desa yang berhubungan dengan budidaya hewan jangkrik. Ya. Kira-kira manfaat apa ya, Pak, yang diperoleh setelah adanya bantuan dari desa dengan budidaya jangkrik? Kita berterima kasih sekali, ternyata adanya budidaya jangkrik ini kita bisa menggunakan waktu yang kosong, menggunakan waktu yang maksimal untuk menginginkan apa yang menjadi cita-cita kita, dan ternyata selama kita praktekkan semasa satu panen ini, ternyata petani yang sekarang ini berpraktek di budidaya jangkrik sudah bisa merasakan penghasilannya walaupun baru satu langkah panen, begitu. Kan dari desa kepada panjenengan kisaran berapa, Pak, untuk satu kelompok? Ini kan hitungannya kan kelompok. Ya. Terus untuk satu kelompok itu dananya dari desa kisaran berapa? Untuk yang praktek untuk pertama kali ini, Bu, kita memohon untuk mengadakan budidaya jangkrik. Ternyata dari pihak desa mengcover dengan menguncurkan dana 10 juta yang telah diberikan kepada kelompok ternak jangkrik kami, yang mana telah diberi nama mungkin, atau mungkin masih ada perubahan, itu kelompok jangkrik Dawang Makmur. Mudah-mudahan dengan dana 10 juta ini bisa memberi wawasan kami sekelompok ke depannya. Dan mungkin kalau ada
peningkatan yang sekiranya masih banyak membutuhkan dana lagi, tahun yang akan datang mungkin dari kelompok kami mengajukan permohonan lagi. Sebelumnya apakah ada pelatihan Pak mengenai budidaya jangkrik? Untuk sementara ini sampai praktek belum, cuman waktu kita berniat dengan adanya tercovernya dana dan dukungan dari pihak desa, kami dan pihak desa itu melakukan survei ke Jawa Timur, khususnya di Blitar, tempatnya Pak Agus, yang di sana telah melakukan budidaya jangkrik yang sudah berpengalaman, dan di sana itu banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan setelah kita berkunjung ke Blitar itu. Terus proses dari budidaya jangkrik ini seperti apa Pak? Yang pertama, setelah telur dikirim dari Blitar, hasil dari pesanan online itu kita lihat dulu Bu, datangnya telur udah ada yang menetas atau belum. Kalau sekiranya belum ada yang menetas, kita harus mengkeram dulu. Jadi dihangatkan. Begitu sehari 2 hari udah ada yang menetas sekitar 50 ekor atau 100, baru kita taburkan di tempat yang sudah tersediakan. Terutama di dalam kotak yang hawanya dimaksimalkan 30 derajat Celcius. Gitu. Berarti sebelum telurnya datang, Bapak menyediakan kandang terlebih dahulu ya Pak? Iya. Sebelum pengiriman telur datang, kita sebagai petani, kandang kita sterilkan, kita semprot dulu, terus kita pasang-pasang rak-rak telurnya, dan persiapan-persiapan yang lain. Kita harus mengamati adakah hewan-hewan serangga di lingkup kandang ini. Kalau misalkan ada semut, ada kecoa, ada apa, harus kita sempurnakan dulu. Jadi kandang yang akan ditaburi benih itu. Masalah pemasaran, apakah Bapak selama ini merasa kesulitan untuk pemasaran? Bapak kan sudah mengalami panen, yeah. Sudah mengalami panen, walaupun baru sekali. Apakah ada kendala atau pemasaran, ada kendala ataupun kesulitan masalah pemasaran? Ya alhamdulillah untuk pemasaran selama pasca panen untuk 8 orang ini ternyata malah kekurangan barang. Jadi menurut pemohon itu pedagang yang ambil itu menganjurkan supaya maju, usahakan penambahan kandang, yang ternyata niki rekan-rekan kami sudah menyiapkan kandang yang berkapasitas setiap 1 orang 2 kilo, yang dulunya kan 1 kilo. Mungkin untuk wawasan kami ke depan untuk daerah Jatikurno khususnya, itu peluang pemasaran masih sangat bagus. Begitu. Prospek kedepannya Pak, prospek kedepannya masalah usaha budidaya jangkrik ini? Ya, kita semua sebagai anggota kelompok tani sudah bermusyawarah bagaimana kecenderungan kita sebagai petani yang sifatnya belajar, kita harus optimis, maksudnya itu bertanggung jawab, dan bagaimana caranya kita harus berkembang, harus selalu mencari solusi dan wawasan-wawasan kepada orang yang sudah banyak berpengalaman.